Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu dan saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semua dari kita tentu mendambakan yang namanya surga sebagai kenikmatan tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Orang yang memasuki surga, maka dialah yang mendapatkan keberuntungan yang paling besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang paling beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang memperdayakan. Di sana ada orang-orang yang dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kalangan umat ini ada yang sudah mendapatkan kabar gembira seperti itu. Tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah khairul ummah, umat yang terbaik, al-qarnul mufaddalah, generasi yang terbaik yang ada di umat ini. Mereka lah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga yang dijamin bahwa nanti akan masuk ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, salah satu dari sahabat yang dijamin masuk surga itu, ini yang akan kita bacakan sedikit biografinya, sejarah singkatnya. Beliau yang insyaallah ta'ala dikenal oleh kaum muslimin, sahabat yang bernama Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Bilal bin Rabah itu lahir di Makkah
hidup di tengah-tengah Bani Jum'ah, salah satu dari keturunan orang-orang Arab Quraisy. Yani beliau hidup di tengah-tengah mereka, bukan bagian dari orang mereka, bukan. Ibunya Bilal bernama Hamamah, seorang wanita yang berkulit hitam. Ayahnya juga demikian. Dan kedua-duanya, ayah dan ibu Bilal adalah budak, hamba sahaya. Sehingganya Bilal semenjak lahir berstatus sebagai seorang budak. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Bilal ini sahabat berkulit gelap, hitam kulitnya. Makanya pernah disebutkan ada perselisihan antara sahabat Bilal dengan salah satu sahabat yang lain. Sampai sahabat ini sempat menyebut Bilal, "Ya benas sauda, wahai seorang yang menjadi anak dari wanita yang berkulit hitam." Disebut oleh sahabat ini. Sehingga Nabi tegur sahabat itu. Dilarang oleh Nabi SAW, tidak boleh kau hina nasabnya dia. Bahkan pernah terjadi pada sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu, ditegur sama Nabi, "Ya Abu Dar, innaka mru'un fika jahiliyah." Wahai Abu Dar, sesungguhnya di mulutmu itu masih ada perkara jahiliyah. Tidak boleh kau hina nasab seseorang. Karena termasuk dari perilaku jahiliyah mencela nasab. Arbaun min ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun. Ada 4 kata Nabi termasuk perkara jahiliyah umatku belum meninggalkannya. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan kedudukan. Wa ta'nu fil ansab, mencela nasab garis keturunan. Wan niyahatu alal mayyit, suka meratapi mayat. Wal istisqa'u bin nujum, dan minta hujan melalui perantaraan bintang-bintang. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perawakan Bilal ini, beliau itu disebutkan dalam sejarah orangnya hitam, kurus, tinggi. Sehingga kalau jalan itu bagian kepalanya itu agak membungkuk sedikit, saking tingginya sahabat Bilal ini. Beliau punya rambut sangat banyak, adapun cambang dan jenggotnya sedikit. Bilal itu rambutnya itu tidak keriting, hidungnya tidak pesek. Berbeda dengan sebagian orang yang mensifatkan Bilal itu katanya rambutnya keriting, hidungnya pesek. Padahal tidak. Bilal memang berkulit hitam, tinggi, kurus, tapi rambutnya tidak keriting, hidungnya tidak pesek, mancung hidungnya sahabat Bilal itu. Nah, ini disebutkan di dalam sejarah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beliau sahabat Bilal dikenal dengan nama Bilal bin Rabah al-Habashi At-Taimi, nisbat kepada seorang yang memerdekakannya. Yang memerdekakan sahabat Bilal dari perbudakan adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq At-Taimi. Nah, nisbatnya dari Bani Taim. Itu sahabat Abu Bakar. Beliaulah yang membebaskan Bilal bin Rabah ini dari perbudakan. Nanti akan kita sebutkan bagaimana kisahnya itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Bilal bin Rabah sebelum beliau menjadi seorang budak dari Umayyah bin Khalaf, beliau ini pernah menjadi budaknya Abdullah bin Juda'an. Abdullah bin Juda'an di masa jahiliyah terkenal sebagai orang dermawan. Sebagai orang dermawan. Meninggal beliau di masa jahiliyah. Nah, Abdullah bin Jud'an ini saking baiknya dan sangat dermawannya sampai Sayyidah Aisyah tanya kepada Nabi,
"Ya Rasulullah, kira-kira bagaimana nasibnya Abdullah bin Jud'an?" Kenapa? Dulu Abdullah bin Jud'an ini kana yasilur rahim, suka nyambung tali silaturahim. Wa kana yukrimud dhaif, dia suka memuliakan tamu. Wa kana yut'imut ta'am, dan dia juga suka memberi makan kepada orang-orang miskin. Tanya Aisyah radhiyallahu anha, "Hal yanfa'uhu dzalika fil akhirah?" Ya Rasul, apakah itu bisa bermanfaat bagi dia di negeri akhirat? Dia mati dalam keadaan kufur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lam yakul yauman qat rabbighfirli khati'ati yaumaddin." Kata Nabi, tidak wahai Aisyah, tidak bermanfaat itu semua. Kenapa? Karena dia tidak pernah beriman kepada Allah dan tidak pernah berkata, "Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku di hari pembalasan." Nah, ini menunjukkan kepada kita tak bermanfaat yang namanya kebaikan kalau tak dibangun di atas iman. Iman itu yang menentukan. Walaupun kau jadi orang baik, walaupun kau dermawan, walaupun kau suka menyumbang, tapi kalau kau tak beriman kepada Allah, maka Allah tidak terima sumbanganmu. Allah tidak terima nafkah dan apa yang kau belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidaklah yang menyebabkan nafkah-nafkah mereka ditolak oleh Allah, nafkah-nafkah mereka tidak diterima oleh Allah, melainkan karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi dulu Bilal pernah menjadi budaknya Abdullah bin Jud'an. Meninggal Abdullah bin Jud'an, maka beliau pun dimiliki oleh seorang pentolannya Arab kafir Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Nah, di bawah tuannya inilah Bilal bin Rabah akan menghadapi cobaan dan ujian yang berat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Bilal punya banyak kemuliaan di dalam Islam ini. Beliau muadzinnya Rasulullah dan memang terkenal seperti itu. Bahkan kalau disebut Bilal, kaum muslimin sudah tahu muadzinnya Nabi itu. Nah, sehingganya bahasa muadzin terkadang juga diganti dengan Bilal. Nah, karena memang yang terkenal azan itu di masa Nabi SAW, bahkan muadzinnya pertama Nabi adalah Bilal bin Rabah. Nabi itu Pak punya 3 orang muadzin. Nah, yang terkenal Bilal itu, Bilal bin Rabah, Ibnu Ummi Maktum, Abu Mahdurah. Nah, itu 3 muadzinnya Nabi. Yang paling terkenal Bilal bin Rabah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Bilal juga diamanahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga Baitul Mal. Karena sifat amanahnya Bilal ini sampai Nabi mempercayakan kas harta kaum muslimin itu kepada Bilal bin Rabah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan lebih daripada itu, Bilal bin Rabah ternyata termasuk sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwasanya yang Allah lihat dari orang itu bukan rupanya, bukan tampangnya, bukan kedudukannya, bukan hartanya. Kalau kita lihat Bilal orang miskin, Mbak, tidak punya apa-apa, budak lagi dia. Kalau dia punya harta, hartanya milik tuannya. Orang miskin, kulitnya hitam, tidak punya kedudukan, tidak punya apa-apa. Tapi subhanallah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Kenapa? Karena yang Allah lihat iman dan takwa kita kepada Allah. Maha benar Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman
dan orang-orang berilmu Allah angkat lagi beberapa derajat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak melihat hartamu, Allah tak melihat rupamu, Allah tak melihat bentuk fisikmu, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan kamu. Itu yang menjadi tolak pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam itu tidak mengenal yang namanya rasisme, tidak ada dalam Islam. Memang sudah ditolak. Lihat Bilal ini, bukan orang Arab Quraisy dia. Bukan dari keturunan Arab dia ini. Nah, tetapi karena keimanannya Bilal, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Makanya Bilal itu orang mulia dan dimuliakan oleh para sahabat. Sampai pernah disebutkan sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, pernah suatu hari saudara Bilal mau melamar salah seorang wanita terhormat dari suku Quraisy Arab. Nah, saudaranya ini berkata, saya ini saudaranya Bilal, saya ini saudaranya Bilal. Maka orang-orang Arab Quraisy ketika itu menanyakan kepada dia, kamu apa? Aku ingin melamar wanita ini, salah seorang wanita terhormat dari keturunan Arab Quraisy. Maka orang-orang ketika itu berkata, sahabat Nabi berkata, in hadara Bilal zawwajnaka. Kalau memang betul kau saudara Bilal dan Bilal hadir mempersaksikan kamu, kamu akan akan kami nikahkan dengan wanita ini. Syaratnya Bilal hadir saja. Nah, ini menunjukkan betapa mereka sahabat itu memuliakan Bilal. Nah, maka apa yang terjadi? Fahadara Bilal. Bilal pun hadir ketika itu. Bilal hadir, lantas Bilal berkata begini, ana Bilal bin Rabah wa hada akhi. Saya Bilal bin Rabah. Ini yang mau melamar ini saudara saya. Wa huwa mru'un su'un fi khuluqin wa din. Tapi ingat, ini saudaraku ini orang yang buruk akhlak dan agamanya. Subhanallah. Jujur Pak Bilal, tidak basa-basi beliau. Dikira mau merekomendasi saudaranya ini. Nah, tapi Bilal tidak basa-basi. Beliau katakan dengan sejujur-jujurnya, ini saudaraku memang, tapi dia orang yang buruk akhlak dan agamanya. Fa in syi'tum an tuzawwijuhu wa in syi'tum an tada'u fada'u. Kata sahabat Bilal, kalau kalian memang mau nikahkan dia, silahkan nikahkan. Kalau kalian tidak mau, tinggalkan dia. Kata sahabat Bilal bin Rabah. Maka sahabat ketika itu mengatakan, man takuna akhahu nuzawwijuh wa zawwajuh. Wahai Bilal, karena dia ini saudaramu, kami akan nikahkan dia dengan perempuan ini. Subhanallah. Mereka pandang Bilal bin Rabah. Kenapa? Saudaranya Bilal soalnya. Nah, jadi orang ini menikahkan dengan laki-laki itu bukan karena dia, tapi karena Bilal. Bilal orang yang mulia. Subhanallah. Nah, ini gambaran betapa para sahabat itu memang sangat memuliakan siapa? Bilal bin Rabah. Bahkan Umar bin Khattab, Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memuji Bilal bin Rabah. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana, yakni Bilal. Abu Bakar adalah sayyidnya kami, pimpinannya kami, orang yang mulia di antara kami. Dia telah membebaskan sayyidnya kami, yaitu Bilal. Umar menyebut Bilal itu dengan sayyiduna, pimpinan kami, orang mulia di antara kami. Umar radhiyallahu taala anhu. Ini tidak lain dan tidak bukan, ya, karena memang Bilal bin Rabah orang-orang yang mulia di tengah-tengah sahabat
dan orang-orang yang agung di tengah-tengah sahabat. Dan ini beliau dapatkan karena beliau sering mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suara azan yang beliau lantunkan. Beliau agungkan Allah, maka Allah balas, Allah pun mengagungkan namanya Bilal. Al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan seseorang. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara salah satu sifat Bilal bin Rabah, beliau ini seorang sahabat terkenal sebagai seorang pemberani dan sangat sabar orangnya menghadapi gangguan dan cobaan berat yang diterimanya. Jadi beliau dulunya karena termasuk dari budak-budak orang-orang lemah dan masuk Islam, ditahu oleh tuannya ketika itu bernama Umayyah bin Khalaf, salah satu gembong kafir Quraisy yang sangat kafir dan memusuhi Islam. Maka ketika Umayyah bin Khalaf tahu budaknya ini masuk Islam, tidak tinggal diam Umayyah bin Khalaf, dipanggil Bilal, kemudian disiksa Bilal, dicambuk, disuruh Bilal supaya murtad lagi. Murtad kamu, kalau tidak kau siksa, ku siksa kamu, kata si Umayyah bin Khalaf ini. Kemudian tidak sekadar dicambuk sampai kulitnya Bilal ya itu sudah memar dan sudah berdarah-darah. Kemudian tidak cukup sampai di situ, Bilal dipakaikan baju besi ya, kemudian dijemur di terik panas matahari ketika itu. Sengaja dipakaikan baju besi supaya semakin panas. Tidak sampai di situ, dadanya Bilal ditindih dengan batu yang sangat besar. Umayyah bin Khalaf mengatakan begini, wahai Bilal, kalau kau murtad lagi, kufur kepada Nabi Muhammad, ku bebaskan kau, kata Umayyah bin Khalaf. Tapi subhanallah, Bilal bin Rabah ketika itu ucapannya cuma satu saja, ahadun, ahadun, ahad, ahad. Itu yang diucapkan oleh Bilal. Nah, ini ucapan membuat Umayyah bin Khalaf tambah jengkel kepada si Bilal ini. Jadi subhanallah, salah satu ucapan yang sangat dibenci oleh orang Arab Quraisy adalah ucapan ini. Ahad itu artinya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, satu-satunya yang disembah dan diibadahi. Ini paling dibenci sama orang Arab Quraisy. Kenapa? Ya mereka punya banyak Tuhan. Di sekitar Ka'bah saja ada 360 berhala Pak, yang mereka harus sembah. Sementara Bilal seakan-akan beliau melawan, seakan-akan beliau mengejek orang-orang ini. Kau siksa aku, tetap aku mengatakan ahadun, ahadun, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu, tidak ada duanya, tidak ada serikat baginya. Subhanallah. Sampai Bilal itu Pak diarak-arak, diseret ya olehnya, kemudian dibawa keliling, sengaja dipertontonkan Bilal itu. Kemudian Umayyah bin Khalaf mengatakan, nah inilah hukuman bagi orang-orang yang ikut sama Muhammad. Sengaja dipertontonkan sama Umayyah bin Khalaf ini supaya apa? Mempermalukan Bilal dan menjadi peringatan bagi orang yang mau ikut Muhammad. Begini jadinya. Subhanallah. Tapi sahabat Bilal bin Rabah tidak bergeming Pak. Disiksa dengan siksaan yang seperti itu, beliau tidak mau murtad dari agama Islam, tetap mempertahankan imannya, tetap mempertahankan keyakinannya. Karena Bilal menganggap nyawanya terlalu murah, nyawanya terlalu ringan kalau harus murtad dari Islam. Biarlah tubuh ini disiksa, biarlah nyawa ini melayang, asalkan aku tetap mempertahankan iman. Subhanallah. Sampai Pak, Nabi kita Muhammad SAW ketika itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang Bilal ini budaknya si Umayyah, tidak bisa apa-apa. Tapi Nabi SAW datang kepada Abu Bakar. Nabi berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, inna Bilalan yu'adzabu fillah.
Lihat Bilal. Bilal sekarang sudah disiksa karena mempertahankan imannya kepada Allah. Tolong dia wahai Abu Bakar. Engkau orang kaya raya, engkau orang yang mempunyai harta, bebaskan dia, beli dia supaya dia merdeka dari perbudakan. Maka datang sahabat Abu Bakar, dan ketika itu Umayyah bin Khalaf masih menyiksa Bilal bin Rabah ketika itu. Kemudian Abu Bakar berkata, "Ala tattaqillah fi hadzal miskin hatta mata." Wahai Umayyah bin Khalaf, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah? Kasihani orang ini. Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah? Sampai kapan kau harus menyiksa Bilal bin Rabah? Kata Umayyah bin Khalaf ketika itu, "Nah, kamulah yang merusak si Bilal ini." Katanya dia, "Kamu yang merusak Bilal ini. Gara-gara dia masuk Islam, kusiksa dia seperti ini. Kalau dia tak masuk Islam, aku akan muliakan dia." Subhanallah. Kata si Umayyah bin Khalaf, "Wahai Abu Bakar, kalau kau memang kasihan sama dia, bebaskan dia. Bebaskan dia." Karena memang ketika itu Umayyah bin Khalaf sudah capek dengan Bilal ini. Disiksa, tidak mau juga murtad dari Islam. Dan itu sebagai bentuk perlawanan Bilal. Akhirnya Umayyah bilang sama Abu Bakar, "Kau beli saja dia ini. Kau beli saja dia." Akhirnya Abu Bakar berkata, "Af'al, aku akan lakukan ini." Abu Bakar pulang ke rumahnya, bawa budaknya, minta ditukar. "Wahai Umayyah bin Khalaf, ini aku punya budak, dia lebih besar, lebih kuat, akan berguna bagimu, kita tukaran saja." "Qabiltu," kata Umayyah bin Khalaf, "iya, saya terima." Akhirnya dia tukaran budak, dan ketika itu Naam, Bilal bin Rabah menjadi budaknya Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau langsung bebaskan. Subhanallah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sahabat Bilal ini sahabat yang luar biasa. Nah, beliau radhiyallahu anhu dikatakan termasuk dari orang-orang yang pertama masuk Islam. Bahkan dari 7 orang sahabat yang pertama masuk Islam, salah satunya Bilal. Nah, disebutkan dalam sejarah, dulu sewaktu Islam masih lemah, baru 7 orang yang ada di atas Islam itu. 6 sebenarnya, satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Suhaib, Bilal bin Rabah, dan Al-Miqdad. Ini 7 orang ini semuanya disiksa kecuali Rasulullah dan Abu Bakar. Tidak berani mereka menyiksa Rasulullah. Kenapa? Rasulullah SAW orang terhormat. Nah, beliau dilindungi oleh pamannya Abu Thalib, tokohnya Arab Quraisy ketika itu. Cucunya, siapa namanya? Beliau adalah cucu dari Abdul Muttalib, pimpinan Arab Quraisy ketika itu. Tidak berani mereka menyakiti Rasulullah. Demikian pula Abu Bakar, orang terhormat, kaya raya. Selainnya mereka siksa. Nah, hebatnya dari 5 sahabat yang disiksa oleh orang Arab kafir Quraisy ketika itu, disiksa luar biasa, disuruh murtad, disuruh mengucapkan kalimat kekafiran. Maka dengan terpaksa sebagian dari mereka mengucapkan kalimat kekafiran, tapi dimaafkan. Mereka ucapkan itu, hatinya tetap tenang di atas keimanan mereka, hanya karena terpaksa saja. Perhatikan bagaimana kisahnya Ammar bin Yasir. Ibu dan bapaknya dibunuh di depan kedua matanya. Bapaknya Ammar bin Yasir itu ditarik, Pak, kaki dan tangannya lepas dua-duanya. Kemudian meninggal beliau. Ibunya Sumayyah itu ditusuk, maaf, kemaluannya sampai meninggal. Dan itu terjadi di hadapan kedua mata Ammar bin Yasir. Tinggal Ammar bin Yasir. Kata orang Arab Quraisy ketika itu, "Kalau kau mau mengucapkan kata kekafiran, kami bebaskan engkau. Tapi kalau tidak, kau mati juga bersama ibu dan bapakmu." Ketika itu Ammar bin Yasir mengucapkan kalimat kekafiran ketika itu. Tapi subhanallah, dalam hatinya Ammar bin Yasir, beliau tetap tenang dengan keimanan. Aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Nabi. Ini hanya terpaksa aku mengucapkan hal ini. Nah, turun ayat, Pak. Turun ayat memberikan rukhsah kepada sahabat ketika itu.
illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang di atas keimanan, dimaafkan. Tapi subhanallah, semua mereka mengucapkan itu kecuali Bilal, Pak. Bilal betul-betul tidak mau disiksa maupun, karena Bilal sudah berkata seperti itu, nyawaku ini terlalu murah, mereka bunuh aku, mereka mau siksa aku, biarlah. Makanya beliau sendiri yang tidak mau mengucapkan kekufuran, sekalipun boleh, sekalipun sudah dimaafkan sebenarnya, tapi dalam rangka mempertahankan iman, tidak. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini sahabat Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari keistimewaan beliau Bilal bin Rabah, beliau ini adalah orang yang diamanahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi muadzin dan pemegang amanah. Karena tukang azan itu pemegang amanah. Nah, tukang azan di masa Nabi dulu, Pak, tidak seperti di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu kan tidak ada jam seperti sekarang ini, Pak. Kalau waktu azan diingatkan kita, waktu azan itu. Kalau dulu tidak ada jam, sehingga kalau Bilal mau mengumandangkan azan, lihat matahari dulu. Di waktu subuh Bilal sudah naik ke atas, lihat fajar, sudah muncul tidak fajar sodik. Nah, kalau muncul baru beliau azan. Tidak ada jam ketika itu. Ketika waktu zuhur tiba, Bilal lihat bayangan benda. Jadi orang lihat matahari. Kalau ketika sudah matahari tergelincir, ketika sudah berada di tengah, tergelincir sedikit, ya, kemudian bayangan benda sudah mulai ke arah timur, karena dia matahari sudah tergelincir ke barat. Nah, disitulah masuk waktu zuhur, di situ Bilal mengumandangkan azan. Jadi sulit. Ketika matahari sudah mulai menguning, atau misalnya panjang bayangan benda sudah 2 kali lipat dari benda itu, sudah masuk pertanda waktu asar. Bilal mengumandangkan azan asar. Ketika matahari sudah mau terbenam dan betul-betul terbenam, waktunya masuk waktu maghrib, Bilal mengumandangkan azan. Jadi repot dulu azan, tukang azan dulu itu. Nah, tidak mudah. Nabi SAW memberikan amanah kepada Bilal supaya apa? Supaya mengumandangkan azan pada waktunya. Terlebih di saat-saat manusia sedang berpuasa. Iya, di saat manusia sedang berpuasa. Maka ini amanah yang sangat besar yang diemban oleh sahabat Bilal, menentukan kapan berakhirnya waktu makan sahur, menentukan kapan waktu berbuka. Nah, itu Bilal yang pegang itu semua itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun fa arsyadallahu al-a'immah wa afa 'anil muadzinin. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban, kata Nabi, seorang imam adalah penjamin dan seorang tukang azan adalah orang yang diberi amanah. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, berikan petunjuk kepada para imam-imam dan berikan maaf dan ampunan bagi para muadzin. Didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana sejarahnya Bilal bisa menjadi tukang azannya Nabi? Jadi pernah disebutkan, Pak, dalam sejarah, dalam hadits yang sahih, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berembuk dengan para sahabat. Ketika itu belum ada syariat azan. Maka Rasulullah meminta pendapat para sahabat, kira-kira bagaimana caranya kita mengumpulkan orang ini supaya bisa, Pak? Supaya mereka bisa tahu waktu sholat, berkumpul, kita sholat. Maka sebagian sahabat ketika itu mengusulkan, ya Rasul, bagaimana kalau kita pakai trompet? Nah, ditiup itu trompet supaya jadi pertanda. Nah, ini waktu berkumpul mau sholat. Rasul tidak suka, Pak. Kata Rasul, itu kebiasaannya orang Yahud meniup trompet itu. Rasul tidak mau. Kemudian diusulkan lagi kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana kalau kita bunyikan lonceng saja sebagai pertanda sholat? Rasul pun tidak mau. Itu kebiasaannya orang-orang Nasara. Ada lagi yang mengusulkan, ya Rasul, bagaimana kalau kita bakar api?
Kita angkat itu api tinggi-tinggi sebagai pertanda. Orang lihat ada api terbakar, oh itu berarti pertanda sholat. Rasul pun tidak mau. Itu kebiasaannya orang-orang Majusi, penyembah api. Sampai ketika itu belum ada keputusan. Pas suatu malam, sahabat Abdullah bin Zaid bermimpi. Nah, jadi azan itu mimpinya sahabat Abdullah bin Zaid. Jadi ketika itu dalam mimpinya Abdullah bin Zaid memegang trompet dan lonceng. Kemudian datang seseorang, kemudian menuntun kepada Abdullah bin Zaid. Kata orang ini, wahai Abdullah bin Zaid, inginkah kau kutunjukkan yang lebih baik daripada itu semua? Kata Abdullah bin Zaid dalam mimpinya, iya. Apa itu? Maka diajarkanlah kepada Abdullah bin Zaid azan. Maka ketika Abdullah bin Zaid bangun dari tidurnya, diceritakan kepada Nabi. Nabi benarkan. Kata Nabi SAW, inna hadhihi la ru'ya haq. Sesungguhnya mimpimu itu adalah mimpi yang benar. Dibenarkan sama Nabi. Kemudian kata Nabi SAW, faqum ma'a Bilal. Ayo kau bangkit, ajarkan azan itu kepada Bilal. Fa innahu anda wa amaddu sautan minka. Karena Bilal suaranya lebih tinggi dan lebih panjang dari kamu. Biar Bilal yang mengazankan. Maka semenjak itu Bilal menjadi muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik di saat beliau mukim maupun di saat safar, Bilal selalu menjadi muadzinnya Rasulullah. Makanya Nabi pernah bersabda kepada Bilal ketika Nabi sedang safar, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan azanmu, tegakkan sholat ini. Nabi suruh Bilal untuk apa? Nabi suruh Bilal mengumandangkan azan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga kisahnya masyhur ketika Fathu Makkah, Bilal bin Rabah itu, Pak. Nah, di saat penaklukan kota Makkah, beliau naiki Ka'bah itu dan beliau yang pertama azan di atas Ka'bah. Mengumandangkan azan, didengarkan oleh kaum muslimin. Ketika itu kaum muslimin semuanya sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena Bilal muadzinnya Rasulullah SAW, beliau pun mendapatkan keutamaan dan kemuliaan sebagaimana dalam banyak hadis yang menyebutkan keutamaan tukang azan. Apa keutamaannya tukang azan? Kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar riwayat Imam Ahmad, yughfaru lil muadzin muntaha adzanihi wa yastaghfiru lahu kullu rabbin wa yabisin sami'a. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tukang azan akan diampuni dosa-dosanya di akhir azannya. Bahkan setiap yang basah dan yang kering memintakan ampun untuk tukang azan. Nah, ini luar biasa jadi tukang azan ini. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Abu Sa'id riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, tidak ada seorang pun yang mendengarkan suara azan, baik dia jin, baik dia manusia, atau apapun itu, sepanjang jauhnya lontaran suaranya, lemparan suaranya, maka yang mendengarkan itu akan menyaksikan dia, bersaksi kepada dia dengan kebaikan nanti pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan lebih besar daripada itu, dalam hadis Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, al-muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para tukang azan, kata Nabi, adalah orang yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Menunjukkan keistimewaannya, menunjukkan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan amanah
kepada beliau untuk menjaga Baitul Mal. Untuk menjaga Baitul Mal. Dan ini tidaklah diberikan oleh Nabi SAW kecuali kepada orang-orang yang memang punya amanah yang sangat tinggi. Nah, salah satunya Bilal bin Rabah ini. Beliau juga punya sifat yang sangat tawadhu, rendah hati orangnya, Pak. Bilal bin Rabah ini. Dan mengakui kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada dia. Sampai pernah disebutkan dalam satu kisah, sebagian orang sampai mengistimewakan, mengutamakan Bilal daripada Abu Bakar. Maka Bilal pun datang kepada mereka, kemudian berkata kepada orang-orang itu, Bilal berkata, "Kaifa tufaddiluni alaihi? Innama ana hasanatun min hasanatihi." Bagaimana bisa kalian ini lebih mengutamakan saya daripada Abu Bakar? Nah, saya ini tidak lain dan tidak bukan cuman satu kebaikan dari kebaikan-kebaikannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Saya ini dibebaskan sama Abu Bakar. Kalau bukan Abu Bakar, saya tidak akan ada di dunia ini. Subhanallah. Ini Bilal bin Rabah, Pak. Sangat memuliakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau tidak lupa dengan kebaikan sahabat Abu Bakar yang membebaskan dia dan memerdekakan dia dari perbudakan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari keistimewaan sahabat Bilal bin Rabah juga, beliau termasuk sahabat muhajirin yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dan secara umum sahabat muhajirin lebih utama dari sahabat Ansor. Makanya kalau disebut sahabat muhajirin dan Ansor, disebut dulu sahabat muhajirin. Nah, Bilal bin Rabah itu sahabat muhajirin. Beliau juga termasuk sahabat Ahlu Badrin, sahabat yang hadir di perang Badar. Mau tahu keutamaan sahabat yang hadir di perang Badar? Allah berfirman kepada mereka, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Kata Allah, lakukan apapun yang kalian kehendaki, wahai Ahlu Badar, karena sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Dan yang terakhir, dari keistimewaan sahabat Bilal bin Rabah, beliau dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Kisahnya sangat masyhur dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu duffana 'alaika baina yadayya fil jannah." Wahai Bilal, kata Nabi ini, Pak, wahai Bilal, ceritakan kepadaku apa kiranya amalan yang paling kau harapkan dalam Islam ini. Sebab kenapa? Aku sungguh mendengarkan suara terompah sandalmu di hadapanku di dalam surga. Bayangkan. Ini kabar gembira untuk sahabat Bilal, dijamin masuk surga. Suara sandalnya sudah kedengaran di surga, Pak, sahabat Bilal ini. Maka apa kata Bilal? Ya Rasulullah, tidak ada suatu amalan yang paling aku harapkan di dalam Islam ini, melainkan satu saja ya Rasulullah. Apa itu wahai Bilal? Ya Rasulullah, kata Bilal, ma ahdastu illa tawaddu'tu fa shallaitu rak'atain. Ya Rasul, tidaklah aku berhadas, melainkan aku langsung berwudu dan aku sholat sunnah ba'dal wudu, 2 rakaat. Nah, dari sini juga ada syariat sholat sunnah ba'dal wudu. Sholat sunnah setelah wudu dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Itu amalan Bilal yang paling beliau harapkan, dan itu juga yang menjadi sebab suara sendalnya Bilal sudah terdengar di dalam surga. Allahu Akbar. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini kemuliaan sahabat Bilal bin Rabah, dan beliau meninggal di negeri Syam. Jadi Bilal ini, Pak, meninggalnya di Syam, bukan di kota Makkah, bukan di kota Madinah, karena ada ceritanya. Jadi Bilal ketika Nabi SAW meninggal, wafat, Bilal tidak mau lagi menjadi tukang azan ketika itu. Kenapa? Bilal tidak tahan, Pak. Ketika Rasulullah meninggal, termasuk sahabat yang paling bersedih, sahabat Bilal bin Rabah. Nah, sampai beliau tidak bisa tahan untuk mengumandangkan azan sepeninggal Nabi SAW. Beliau selalu teringat Nabi. Bayangkan, selama 10 tahun di Madinah,
Bilal itu selalu menanti kedatangannya Nabi, selalu berdiri di depan pintu rumahnya Nabi, menunggu Nabi keluar supaya Bilal radhiyallahu anhu mengumandangkan iqamat. Ketika Bilal lihat Nabi, maka Bilal mengumandangkan iqamat. Semenjak Nabi wafat, Bilal tidak tahan, sampai beliau tidak bisa tinggal di Madinah, selalu teringat Nabi SAW. Maka beliau pun berhijrah ke negeri Syam, dan di situ beliau meninggal dunia. Sampai ketika sahabat Abu Bakar menahan Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, kau tetap di sini." Kata Bilal bin Rabah, "Wahai sahabatku Abu Bakar, dulu engkau yang memerdekakan aku. Kalau engkau dulu memerdekakan aku karena Allah, maka biarkan aku pergi. Tapi jika dulu engkau memerdekakan aku karena dirimu, maka aku akan tinggal di sini," kata Bilal bin Rabah. Akhirnya kata Abu Bakar Siddiq, "Wahai Bilal, pergilah engkau sesuai dengan kehendakmu." Maka semenjak itu Bilal pergi ke negeri Syam, dan beliau meninggal di negeri Syam pada tahun 20 atau 21 Hijriah. Demikian jamaah sekalian, kisah singkat, biografi singkat dari sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya, dan semoga bisa bermanfaat bagi diri kita dan bagi kehidupan kita. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.